Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cisat, kembali lagi di podcast eksklusif kita di VOC, Voice of Cisat, edisi Ramadan Insight. Tak kenal maka kata sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia dan partner saya Filia Desiani. Di sini kita akan menemani kalian di 10 menit ke depan. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga puasa kalian tetap terjaga ya, dan kalian sehat selalu. Seneng banget nih bisa nemenin kalian lagi di podcast VOC, Voice of Cisat, edisi Ramadan Insight. Buat kalian yang lagi dengerin podcast kita sambil belajar ataupun sambil nunggu bukaan, semoga podcast kita ini bisa nemenin kalian ya. Iya, semoga juga bisa nambah semangat ibadah kita di bulan penuh berkah ini. Nah guys, di episode kita kali ini kita akan membawakan topik yang benar-benar penting banget buat kehidupan kita, yaitu tentang gimana caranya menjaga akhlak dan perilaku selama bulan Ramadan. Karena puasa tidak hanya menahan diri dari rasa lapar, tapi kita juga harus tahu nih sikap-sikap kita tuh harus kayak gimana. Nah, supaya obrolan kita makin seru, kita sudah kedatangan narasumber hari ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Cisat, gimana pun kalian berada, gimana kabarnya nih? Kalau kalian sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Gimana kalau keadaan Bapak, kabar Bapak? Alhamdulillah juga baik, kayak gitu. Udah jalan 7 hari puasa. Gimana nih Bapak, puasanya masih lancar? Alhamdulillah masih konsisten, masih puasa. Kalau kalian? Alhamdulillah Masih konsisten. Nah, kalau Sobat Cisat sendiri gimana nih? Puasanya masih lancar atau udah ada yang bolong? Semoga ibadah puasa kita tahun ini berjalan lancar sampai selesai ya teman-teman. Ya, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, ngomong-ngomongin tentang akhlak dan perilaku nih Bapak, dua hal ini kan sangat penting ya Bapak di kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya nih Bapak, kenapa sih akhlak itu penting banget saat kita berpuasa? Oke, untuk ngejawab kenapa akhlak itu sangat penting, itu jawabannya penting sih ya. Gitu, karena ini bulan puasa ya kan, bulan penuh berkah, artinya pahala kita dilipat-lipat ganda. Nah, makanya kenapa pentingnya dari diri kita itu memiliki akhlak yang terpuji, kayak gitu. Untuk apa? Ya untuk meningkatkan ibadah kita, kayak gitu. Intinya kita menghindari hal-hal atau akhlak yang tidak terpuji atau tercela tersebut. Bapak boleh dicontohkan seperti apanya? Oke, untuk akhlak tidak terpuji, kayak misalkan kita nggak usah jauh-jauh ya, kita dari kehidupan kita sekitar aja. Kayak misalkan kalian di sekolah, betul ya. Kalau di sekolah itu banyak banget yang kita temui, entah kalian atau anak-anak atau murid-murid kayak gitu ya, tanpa mereka sadari sebenarnya mereka itu banyak banget yang mungkin masih berkata kasar, pun itu juga masih banyak yang bohong, betul ya. Banyak bohong, berbicara kasar, ataupun masih banyak yang mengejek yang mungkin bukan memanggil namanya tanpa kita sadari, betul ya. Itu salah satu atau salah 3 dari ya itu akhlak yang tidak terpuji, apalagi kan bulan puasa kayak gitu. Artinya kan kayak sama aja gak sih kayak sia-sia puasa kalian kayak gitu. Kadang kita emang gak sadar ya Pak, kalau misalnya bercandaan kita tuh berlebihan dan bikin sakit hati orang lain. Nah Pak, gimana kalau misalnya kita lagi emosi nih Pak? Itu jaganya gimana ya Pak? Oke, untuk pertanyaan gimana ketika lagi emosi, ini balik lagi ke karakter orang beda-beda ya. Mungkin lebih banyak orang itu ketika kita lagi emosi ya, khususnya kalau misalkan Bapak, ketika saya emosi saya sih lebih baik menghindar sih, menarik diri dari lingkungan tersebut, ya di mana lingkungan tersebut membuat saya emosi daripada saya semakin kesal dan tidak tertahankan, lebih baik saya pribadi menarik diri. Begitupun kalian bisa mengambil contoh dari apapun yang tadi udah Bapak contohin. Kalian menarik diri, menghindari sementara untuk hal-hal kayak gitu agar ketika kalian emosi bisa keredam sendirinya. Ketika kalian udah keredam kan udah enakan nih, hati udah tenang segala macam, betul ya. Nah, boleh deh kalian bisa berbaur lagi ke apapun dengan teman-teman kalian. Berarti menghindari hal-hal yang membuat emosi ya Bapak ya? Betul, karena kalau misalkan nggak kita hindari, ya kalau misalkan nggak kita hindari ya itu akan memancing gitu, betul ya. Betul Bapak.
salah satu dari kita misalkan berdua lawan bicara kita atau siapapun di teman lingkungan kita itu emang harus ada yang mengalah untuk ya udah menjauh dulu aja. Jauh dulu aja. Betul ya. Menurut Bapak, manfaat untuk menjaga akhlak selama Ramadan itu apa sih, Pak? Oke, untuk kalau misalkan ditanya manfaatnya, yang pertama manfaatnya itu ketika bulan puasa menjauhkan kita dari godaan-godaan yang mungkin itu kan salah satu godaan, betul gak? Betul. Godaan artinya dimana emosi itu kan bikin godaan kita bisa puasa batal, ya kan? Ya dengan cara kalau misalkan kita bisa menahan emosi tersebut, ya kan? Kita bisa terhindar dari dosa, betul gak? Mengurangi dosa maksudnya, betul kan? Terus juga bisa puasa lebih tenang, lebih lancar, lebih fokus ke ibadah kita. Jadi pikiran kita nggak kemana-mana dan puasa kita nggak sia-sia. Jadi kamu kayak sia-sia loh kalau misalkan kamu sekolah nih, sekolah dari pagi sampai siang, kamu nggak nyadari ada yang kamu lakukan di tengah hari gitu, kan kayak sia-sia setengah hari itu. Sah sih sholatnya sah, cuma kan ada makruh di situ kan, jadi kayak mengurangi pahala yang ada puasa tersebut. Masya Allah banget nih, bagus banget mas manfaatnya. Semoga manfaatnya bisa kita terapkan di kehidupan kita ya teman-teman. Amin. Bapak, gimana nih kalau semisalnya kita tuh berbuat salah? Kayak contohnya ngomong kasar nih Pak, ataupun kita kayak nyakitin perasaan seseorang. Itu tindakannya harus kayak gimana ya Pak? Oke, ini juga penting banget ya, terutama buat penonton nih ya, untuk sobat-sobat Cisat, kalian mungkin bisa didengarkan juga bahwa ketika kita mungkin gini, tanpa kita sadari ucapan kita atau perilaku kita itu bisa menyakiti orang lain, betul gak? Nah, ini dipahami dulu nih, ada beberapa orang yang dimana ketika kita ngobrol, awalnya ngobrol, tapi tanpa kita sadari ucapan kita nyakitin. Nah, lawan bicara kita itu nggak berani yang namanya menyampaikan ke kita secara langsung bahwa saya tuh sakit hati loh sama ucapan kamu. Dan biasanya mereka tuh lebih ke kayak mendem, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita menemukan orang seperti itu, dari kitanya itu harus memiliki kepekaan yang tinggi. Makanya kenapa itu penting banget kalau misalkan kita punya, ya kan, kepekaan tinggi. Artinya ketika kamu lagi ngobrol, kamu udah ngelihat teman kamu udah kayaknya udah nggak enak nih, atau ada yang salah ya dari ucapan saya, ya mungkin kita menanyakan ke mereka gitu, kira-kira ucapan saya ada yang salah gak sih sama kamu, kayak gitu. Biar apa ya, biar sama-sama saling memperbaiki. Begitupun kalau misalkan teman kita ngomong ke kita yang kurang nyaman, kitanya harus bisa speak up, bisa menyampaikan secara langsung. Coba kalau misalkan kalian diem-diem gitu kan jadi kayak sia-sia, betul gak? Betul banget. Berarti kepekaan ya Bapak ya. Nah, jadi ada pertanyaan lagi nih Bapak. Berarti Ramadan ini memang momen yang tepat buat berubah ya Pak? Betul. Oke, saya tadi nambahin lagi ya. Boleh. Jadi kan tadi kan kepekaan ya, Iya. kepekaan juga. Terus kalau misalkan boleh diulang pertanyaannya? Yang pertanyaan. Iya, Berarti Ramadan ini memang momen yang tepat untuk berubah ya yang Bapak? sebelumnya, yang Yang tadi. soal ngomong kasar. Iya. Kalau semisalnya kita pernah punya Oke, salah. berarti kan lagi-lagi kita harus minta maaf juga. Iya. Betul ya, minta maaf ya, minta maaf. Terus juga ini ke siapa aja loh ya, Iya. tanpa kita sadari kayak gitu. Atau bisa ke teman kelas dan lain-lain. Seperti itu sih. Ya, itu kepekaan juga penting. Nah, untuk pertanyaan tadi yang saya sudah sempat tertunda, itu berarti Ramadan ini memang momen yang tepat untuk berubah lebih baik. Iya, benar. Mumpung kan sekarang ya dikasih waktu nih, masih bisa ketemu bulan puasa, belum tentu kan tahun depan ketemu lagi. Jadi ya jangan disia-siain lah pokoknya kayak gitu. Ya kan? Iya betul Bapak. Nah, jadi saya tuh jadi sadar ternyata sikap kita di kehidupan sehari-hari itu juga termasuk ibadah ya, Pak. Iya, betul. Kayak ibadah tuh bisa di mana aja dan kapan aja. Betul ya, Nak? Kayak misalkan kamu lagi naik motor, nyapa, Bu, pas senyum, teman, ya kan nyapa itu masuk ibadah. Ya, ibadah tuh nggak hanya sholat, nggak hanya ya puasa juga ibadah juga. Iya. Tapi di luar dari kita sekolah itu juga termasuk ibadah, betul ya? Tidak terasa ya, obrolan kita sudah di ujung acara. Jadi bisa kita simpulkan bahwa obrolan kali ini terdapat beberapa poin. Poin yang pertama itu kita harus menjaga emosi, harus tetap stabil pastinya. Nah, poin kedua yaitu menjaga akhlak dan perilaku selama bulan puasa maupun tidak di bulan puasa, juga menahan berperilaku yang baik dan juga berakhlak baik di sekolah maupun di rumah maupun di lingkungan sekolah, di lingkungan luar lainnya.
Semoga sobat VOC ini terutama bisa menerapkan hari ini atau nilai-nilai hari ini ke kehidupan sehari-hari ya. Dan semoga juga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Amin. Terima kasih Pak Dimas. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak Bapak karena adanya Bapak yang memberikan ilmu dan motivasinya di podcast kali ini. Dan Oke, mungkin ini kali terakhir kali ya. Mungkin pembahasan kita bertiga kali ini bisa bermanfaat buat mereka yang menonton gitu ya. Juga sambil untuk bahan tontonan ketika sebelum nunggu buka puasa. Betul ya? Betul. Kayak gitu ya Sobat Kisah. Jadi mohon untuk diterapkan di keseharian kalian agar puasa kita tidak sia-sia. sekian dari podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.